Oke, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir semua di acara seminar kesehatan pada malam hari ini dari Rumah Sehat Nusantara. Ya, karena dengan badan yang sehat itu adalah modal terbesar untuk bisa menikmati semua nikmat yang kita terima. Setuju ya? Jadi kita bahas malam hari, mudah-mudahan materi kesehatan ini bisa membantu mitra-mitra kita. Di sini mungkin ada yang sudah bergabung, ada juga yang bantu mute ya teman-teman ya. Kak Sumber Tani boleh di mute dulu. Oke, di mute dulu ya, nggak apa-apa. Oke teman-teman. Jadi Rumah Sehat Nusantara, kami sampaikan Rumah Sehat Nusantara adalah perusahaan distribusi yang dimana pendistribusian produknya itu segmen marketnya berbagai macam segmen. Salah satunya yaitu di kesehatan tanah dan tanaman, yaitu pupuk, yang sering kita bahas di grup. Dan malam hari ini adalah salah satu segmen di kesehatan manusia. Jadi bukan hanya tanamannya saja yang sehat, tapi bagaimana manusianya juga sehat. Nah, memang kalau tadi malam ya yang hadir kemarin malam kita ada tentang bisnis plan kita, bagaimana kita membangun customer base, bagaimana menciptakan pelanggan loyal dan lain sebagainya. Nah, ketika kita banyak segmen marketnya, tentunya harusnya kita bisa mempunyai omset di setiap segmen itu, teman-teman. Nah, terlebih ke sana, kita sebagai mitra Rumah Sehat Nusantara harus tahu juga arahnya mau kemana. Tentunya pada malam hari ini tentang kesehatan manusia itu apa sih gitu. Niskardia itu apa? Kemarin mungkin ada yang baru belum ngerti ya, belum disonding di grup. Tadi ada yang dari Lampung Utara, taunya pupuk aja. Nah, ini kenalan malam hari ini Rumah Sehat Nusantara juga mempunyai konsep kesehatan. Jadi kita bisa langsung ke materi, kita lanjutkan bahwa kesehatan itu sangat penting teman-teman. Karena kalau badan kita tidak sehat, tentunya kita mau ngapa-ngapain aja nggak enak gitu loh. Banyak yang duitnya banyak tapi nggak sehat kan nggak enak gitu. Nah makanya kita langsung lanjut nih menurut WHO. Nah menurut WHO, World Health Organization, ada yang sudah tahu WHO atau ada yang belum? Sudah tahu semua ya. Nah WHO yaitu adalah menurut WHO sehat itu di mana sejahtera, kondisi sejahtera jasmani, rohani maupun sosial ekonomi. Jadi kita dikatakan sehat menurut WHO ya yang menangani kesehatan dunia, organisasi besar, semua tentang kesehatan dunia di-cover oleh World Health Organization yang di sini mengatakan bahwa kalau kita dikatakan sehat apabila kita sehat jasmani, rohani, sosial, ekonomi. Jadi kalau kita misalnya nih badannya sehat, ya kan, tapi rohaninya nggak sehat, makan enak, tidur enak, jalan-jalan nggak pakai baju, tentunya tidak sehat ya. Terus di kamar senyum-senyum sendiri, selain yang kasmaran ya, itu juga nggak sehat rohaninya. Ya, terus gampang emosian ya. Di ruangan ini di yang hadir di live malam hari ini kita ada yang gampang emosi nggak? 1 bulan nggak marah sekali ada nggak? Komen dong. Ada nggak? Atau nggak ada yang ngaku ya? Atau emosian semua ini? Jadi tidak ada, wah luar biasa. Oh tidak ada yang tidak marah 1 bulan. Boleh komen ya, tidak ada. Jadi iya, memang di sini kesehatan jasmani, rohani termasuk emosi ya, maupun sosial ekonomi. Jadi 3 kategori ini teman-teman, kalau kita mau sehat harus sehat jasmani, rohani, sosial, dan ekonomi. Nah pada malam hari ini kita akan membahas kesehatan tentang jasmani ya, yang ada di sekeliling kita. Kami hanya mengingatkan, bukan bermaksud menggurui teman-teman semuanya ya. Kita lanjut, next. Nah, teman-teman, kalau kita ngomong kesehatan jasmani, tentunya ya kita harus melihat beberapa faktor ya kesehatan manusia yang ini sering diabaikan. Ya, yang sebenarnya setiap hari
ini kita pakai gitu ya. Nah, 5 faktor kesehatan manusia, tidak marah di sejam, tidak marah di sejam. Oke, lanjut. Nah, kesehatan manusia itu ada 5 faktor yang mempengaruhi kalau tubuhnya mau sehat. Yang pertama udara, yang kedua air, yang ketiga makan dan minuman, yang keempat keseimbangan emosi. Nah, tadi udah ada yang komen, 1 jam udah emosian gitu. Gaya hidup yaitu olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, ini 5 faktor kalau kita mau sehat. Kalau kita ngomong udara saja ya, udara itu nggak mungkin kan kita nggak pakai udara. Kita pakai udara semua. Kita menghirup udara, bahkan dalam kondisi tidur pun itu kita menghirup udara. Jadi faktor ini sangat penting teman-teman. Kalau kita nggak hirup udara berarti sudah pindah alam ya. Nah, jadi 5 faktor. Dari 5 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia itu ada beberapa sumber racun yang kita tanpa sadari teman-teman setiap hari dia masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama tadi 4 sumber racun, ini yang perlu teman-teman kami mengingatkan saja, dan ini sudah realita yang disebut radikal bebas dan lain sebagainya ya. Yang pertama, polusi udara. Kalau di kota-kota kendaraan bermotor, asap apalagi ini musim kemarau ya, kebakaran hutan dan lain sebagainya ya, polusi udara ini luar biasa gitu. Tingkatnya tinggi. Setiap hari kita hirup, kita nggak bisa terhindar dari yang namanya polusi udara. Kak, aku nggak pernah keluar, aku di rumah aja. Ternyata di rumah ada 1 juta dibakarin di rumah ya. Bapaknya ngerokok, anaknya ikut ngerokok, istrinya juga ikut merokok ya. Polusi udara. Tapi rokok nggak masalah ya, bukan di sini rokok. Oh, nanti nggak, ini Nusantara nggak perlu rokok, nggak ya. Yang rokok juga boleh ya. Nanti yang jualan rokok nggak laku. Oke ya, yang pertama polusi udara. Yang kedua air tercemar. Kalau kita sumber racun ini ya, air tercemar ini juga sumber racun. Penggunaan pupuk kimia ketika itu hanyut meresap ke tanah, tentunya unsur-unsur kimianya juga mencemari tanah ya, air terutama. Nah, air tercemar ini dari pupuk tadi ya, lingkungan, limbah, ini nggak bisa kita hindari saat ini gitu loh. Di mana-mana air sudah banyak yang tercemar ya. Belum lagi kita kalau beli yang ketiga nih, makanan dan minuman. Makanan dan minuman juga sumber racun, teman. Kok bisa ya? Nah, ini sekarang Indonesia negara yang tingkat kulinernya paling tinggi. Ya, yang dimana makanan kita rata-rata pasti banyak yang mengandung bahan kimia, zat pewarna makanan, dan daging hewan yang dicemari bahan kimia. Contoh, daging hewan yang dicemari bahan kimia. Ayam jadi-jadian ya, umur 28 hari, 30 hari sudah siap dikonsumsi ya. Kalau dulu ayam kampung kita 6 bulan baru bisa dikonsumsi ya. Kalau 1 bulan berani konsumsi nggak kira-kira? Ayam kampung. Ya, kalau ayam potong kita dalam waktu cepat ya, itu kita sudah bisa konsumsi. Itu baru 1 jenis dari ayam potong, belum yang lainnya. Nah, ini dari daging yang dicemari oleh bahan kimia ya. Nah, kalau zat pewarna makanan, kalau kita beli minum biasanya sukanya yang warna-warni ya kan, kita minum warna merah, kencingnya tetap warnanya kekuning-kuningan ya kan. Nah, warna merahnya kemana? Zat pewarnanya dan lain sebagainya. Jadi sumber racun itu yang setiap hari kita masukkan di lidah enak ya kan. Nah, tapi ini berpengaruh terhadap kesehatan kita secara jangka panjang. Nah, yang keempat yang jarang kita sampaikan atau kita pahami, teman-teman, yaitu radiasi. Radiasi dari HP, kadang kita tidur sebelahnya HP. Nggak ada ya di sini tapi ya teman-teman ya. Tidur ya. Nggak ada. Ya. Tidak. Tidak ada ya. Aman, tidak ada yang ngaku minimal. Tidak, Kak. Kalau tidur nggak di dekatnya HP kok. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih ada ternyata. Luar biasa. Rombongan anak-anak Gen Z, Gen Alpha itu kalau nggak diawasi ya, radiasi dari HP itu luar biasa. Itu dari radiasi ya. Belum lagi elektronik lainnya. Semua elektronik itu mengandung radiasi. Jadi 4 sumber racun ini itu setiap hari masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari, teman-teman.
Nah, resikonya apa? Makanya sekarang penyakit itu kok macam-macam ya gitu. Nah, faktornya dari apa sih? Nah, salah satunya ya dari sumber racun ini, teman-teman, yang masuk setiap hari ke dalam tubuh kita. Nah, efek dari racun yang masuk setiap hari dalam tubuh kita, ini resikonya, teman-teman. Wah, kok ngeri, Kak, gitu. Penyebab kematian nomor 1 di dunia, ini teman-teman boleh browsing, yaitu jantung koroner, gitu. Nah, penyumbatan pembuluh darah. Ini nomor 1 ketika kita masih bayi, masih anak-anak, masih rajin olahraga, ya, toksin belum masuk ke dalam tubuh, ini pembuluh darah kita masih bersih. Tapi lama-kelamaan ya kan makan ya gorengan, minyaknya semakin hitam semakin enak ya. Terus ya kolesterolnya mulai menumpuk di dinding sel. Artinya apa? Pembuluh darahnya mulai mengecil, menyempit. Sedangkan jantung itu kita kerja, kita tidur, kita bangun, jantung tetap tidak pernah berhenti. Jadi jantung itu memompa darah ke dalam seluruh tubuh gitu. Nah, ketika saluran darah sudah mulai menyempit, itu ibaratnya kalau teman-teman pakai mesin air, itu selangnya dikecilin, otomatis semburannya tinggi, tekanannya tinggi, tekanan airnya. Kalau awalnya saluran darahnya normal, ketika saluran darahnya mulai kotor atau tersumbat, maka tekanan darah tinggi yang terjadi, mulai kesemutan, mulai tekanan darah tinggi, ya, darah nggak lancar, teman-teman. Nah, kalau darah sudah nggak lancar kan resiko. Kalau nggak lancar ke kepala, nutrisi nggak sampai ke kepala gitu ya. Misalnya sering pusing ya. Terus kalau bahayanya lagi apa? Kenapa kok nomor 1 masih saat ini yang dominan kok jantung? Karena kalau jantung ini terjadi pecah pembuluh darah, ya kalau pecahnya di otak sebelah kanan itu terjadi stroke, mati sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Ini kalau pecahnya di paha ibu-ibu gitu kan, zaman dulu kita pernah dengar dicokot setan katanya, pahanya biru-biru gitu. Ada nggak yang pernah kayak gitu? Ya, pernah. Nah, ya itu pecah pembuluh darah, tapi di area bisa di paha, di kaki ya. Nah, itu pecah pembuluh darah, efek kecapean dan lain sebagainya. Tapi kalau pecahnya di daerah jantung, ini berbahaya. Resikonya adalah jantung koroner. Nah, ini yang berbahaya, teman-teman. Jadi dari sumber racun tadi, selain masuk ke pencernaan, habis itu nanti mempengaruhi metabolisme tubuh sehingga lemak dalam pembuluh darah ini meningkat. Kalau sudah meningkat beresiko. Jadi sumber racun bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Ya, bahaya ya. Dan ini harus kita sampaikan karena banyak kan sekarang ini tetangga kita ya. Ini kalau kita ngomongin uang, sehat itu yang utama ya. Walaupun kalau nggak punya uang rasanya nggak sehat. Setuju nggak? Ada nggak di sini? Tapi kalau kita badannya sehat, sebenarnya kita bisa mendapatkan semuanya. Ya, jadi dengan sosialisasi atau seminar pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya badannya sehat, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang ada di layar ini. Oke, lanjut. Nah, solusinya gimana? Nah, Rumah Sehat Nusantara itu memberikan sebuah solusi. Karena racun setiap hari masuk ke dalam tubuh, itu sudah tidak bisa dihindari, teman-teman. Setiap hari masuk. Sadar atau tidak sadar, setiap hari 4 sumber racun itu masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari, ya. Yaitu di sini ada solusinya, yaitu yang pertama defending. Tubuh kita harus bagaimana bisa melindungi dari radikal bebas tadi, yaitu defending. Alimenting itu juga penting. Apa itu alimenting? Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Yang berikutnya activating dan cleansing. Wah, ini bahasanya ke ing. Ini bahasa. Oke ya, kita artikan apa sih defending? Kalau kita mau sehat dari Rumah Sehat Nusantara, kita upayakan 4 pola ini kita jaga dalam tubuh kita. Kita terapkan. Mudah-mudahan dengan 4 ini setidaknya kita sudah berupaya dan tubuh kita merespon menjadi lebih sehat. Oke, nah defending itu apa sih? Nah ini defending adalah kemampuan sistem ya pertahanan tubuh ya, sistem imun untuk melindungi tubuh dari berbagai ancaman seperti
bakteri, virus, jamur, parasit, racun, dan zat asing yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi kalau kita mudah sakit, daya tahan tubuh menurun, radikal bebas tadi itu menghantam tubuh kita. Ketika defending ini tidak terjadi dalam tubuh kita, menang toksin yang masuk, racun dalam tubuh tadi masuk ya. Kalau defending pertahanan kita rendah, maka akan terjadi yang namanya kegagalan regenerasi yang disebut degeneratif gitu. Nah, kalau sudah kena degeneratif, maka kerusakan organ mulai terjadi. Awalnya dari karena tidak ada defending yang bagus gitu ya. Perubahan cuaca sedikit sudah capek gitu kan. Ciri-cirinya mudah lemah, letih, lesu seperti itu. Ya, jadi defending ini sangat penting teman-teman. Ya, itu salah satunya juga defending. Nah, selanjutnya bagaimana setelah konsepnya pertama adalah kita harus di defending supaya sistem imun kita meningkat gitu. Nah, kalau sistem imun meningkat, tubuh mampu menahan radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita. Akhirnya sistem metabolisme tubuh, sisa kotoran dibuang, nutrisi diserap ke dalam tubuh. Nah, kalau defending tidak mampu, dalam tubuh kita tidak terjadi defending yang bagus, metabolisme terganggu, toksin pun ikut beredar di aliran tubuh, tidak bisa terbuang melalui keringat, saluran pencernaan, dan saluran kencing, seperti itu. Nah, yang berikutnya alimenting. Alimenting itu adalah proses pemberian nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, mengingat makanan-makanan yang kita makan tadi, itu semuanya rata-rata mengandung sumber racun dan akhirnya tubuh kita itu tidak mampu menyerap nutrisi dengan baik gitu. Misalnya ususnya kotor, ketika lambung menggiling makanan dikirim ke pembuluh darahnya tadi juga kotor. Jadi nutrisi itu tidak bisa diserap secara maksimal, teman-teman. Nah, resikonya apa? Kalau sudah nutrisi itu kan bahan baku daripada sel. Organ tubuh yang terkecil adalah sel. Kumpulan dari sel jadinya organ. Seperti itu. Makanya kalau degeneratif, kerusakan, misalnya kekurangan tulangnya bermasalah, berarti kalsium. Unsur kalsium, berarti yang kita serap dikirim pembuluh darahnya sudah tidak bisa mengirim kalsium secara maksimal. Ketika masuk dalam perut ataupun lambung, itu tidak bisa terserap dengan baik karena saluran transportasi pengiriman nutrisinya bermasalah. Jadi pertama defending, yang kedua alimenting, yaitu memberi nutrisi. Kita harus beri nutrisi yang baik supaya apa? Pembuluh darahnya bagus, asupan nutrisi di setiap sel, akhirnya regenerasi sel terjadi. Gitu. Makanya ada bahasa sel punca. Sel punca itu bibit sel yang dia belum ada kategorinya mau dikirim kemana, tapi kalau dalam organ tubuh ada yang rusak, sel itu akan menjadi mensuplai sel-sel yang rusak. Misalnya pankreas yang rusak, dia akan memperbaiki pankreas. Kalau tulang yang rusak akan memperbaiki tulang. Kalau kulit yang rusak akan memperbaiki kulit. Tapi stok ini yang disebut sel regenerasi sel tadi, itu biasanya di usia di atas 30 tahun itu sudah mulai menurun. Makanya suplai nutrisi ini harus diberikan gitu di usia, apalagi di usia-usia di atas 30 tahun dengan adanya radikal bebas tadi. Jangan sampai terjadi penuaan dini. Itu bukan penuaan, tapi itu ciri-ciri bahwa sel dalam tubuh kita yang hidup sama yang mati itu banyak yang mati. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Alimenting ini juga kehidupan di mana sel mempunyai zat ya pembangun serta komponen penting yang diperlukan untuk pertumbuhan, pemeliharaan, dan regenerasi sel tubuh. Jadi ini bahasanya itu spare part dari luar ya. Cuma kan nggak ada yang jualan tangan, nggak ada yang jualan kulit. Jadi yang dikonsumsi adalah nutrisi yang bisa masuk memperbaharui sel itu sendiri dan sel itu akan mengganti sel-sel yang rusak. Alurnya seperti itu. Nah, ini alimenting. Jadi alimenting sangat penting. Defending, alimenting, yang berikutnya yaitu aktivasi. Aktivasi ini ke tahap apa? Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tadi akan dimaksimalkan diserap oleh tubuh ya dengan itu proses
mengaktifkan dan mengoptimalkan fungsi sel, jaringan, dan organ tubuh agar dapat bekerja secara efektif sesuai fungsinya. Jadi kalau darahnya lancar, lambungnya bagus, sistem pencernaan dari mulut sampai anus bagus, sistem pembuluh darah, semua organ tubuh bagus, sistem kerangka bagus, maka activating ini akan lebih bagus. Tapi kuncinya tetap di defending dulu. Terus yang kedua tadi alimenting, di suplai nutrisi ke dalam tubuh, maka activating akan terjadi. Ya, yang kulitnya keriput kenceng lagi. Tapi kalau giginya sudah sudah ini nggak bisa tumbuh lagi ya. Kalau gigi nggak bisa. Nah, ini activating sangat penting teman-teman. Ya, jadi activating ini mengganti sel-sel yang rusak dalam tubuh tadi. Oke, selanjutnya. Jadi ini konsep yang ketiga. Caranya kalau kita mau sehat, yang pertama pertahanan, yang kedua asuplai nutrisi, yang ketiga activating, selnya diaktifkan. Oh, gimana caranya? Nah, itu nanti ada caranya di terakhir ya. Berikutnya cleansing. Nah, tubuh yang optimal, tubuh yang defendingnya berhasil, diberi nutrisi, activatingnya jalan, tubuh itu akan dapat meng-cleansing tubuhnya sendiri, mendetoksifikasi kotoran itu sendiri. Tapi kalau tidak ada pertahanan, tidak ada suplai nutrisi, tidak bisa akhirnya degeneratif, tidak ada regenerasi sel, maka cleansing tidak terjadi. Akhirnya sumbatan kotoran itu banyak sekali. BAB-nya jarang-jarang, mulai kesemutan, darah nggak lancar ke kepala, mulai sakit, sering-sering sakit kepala. Seperti hari ini, nama penyakit bermacam-macam, ya kan? Nah, cleansing adalah proses pembersihan tubuh dari zat-zat yang tidak diperlukan. Jadi dari sisa-sisa metabolisme dan berbagai paparan yang dapat mengganggu fungsi normal tubuh melalui mekanisme alami tubuh gitu. Jadi tubuh itu mampu mendetok kotoran sendiri apabila didampingi sama defendingnya tadi. Tapi kalau tidak, nggak ada defending, ya, tidak ada alimenting, kita hajar terus tubuh ini buat kerja, resikonya ya tidak dapat cleansing. Akhirnya toksin makin numpuk. Jadi 4 unsur ini berantakan dalam tubuh dan akhirnya terganggu kesehatannya. Ya, mudah-mudahan ini caranya sudah tahu. Cara ya cleansing tadi itu. Atau saya minum Baiklin biar bersih, ya bersih sama orang-orangnya gitu. Atau dimasukin lidi ya, kuning-kuningnya gitu ya, disogroin gitu biar bersih ya pembuluh darahnya. Nggak bisa. Jadi kita cuma kasih cara juga nggak bisa. Makanya Rumah Sehat Nusantara itu memberikan sebuah solusi, itu bukan hanya caranya saja, tapi juga memberikan alatnya. Wah, apa nih alatnya? Nah, sebagian sudah ada yang tahu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, mungkin ada yang baru tahu tentang diskardia? Atau ada yang minum? Oke, saya jelaskan sedikit. Nah, ini kita mulai masuk ke alat, biar supaya tahu diskardia ini fungsinya ke defending, ke alimenting, ke activating, atau ke cleansing, gitu ya. Nah, ternyata niskardia adalah suplemen kesehatan yang diformulasikan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh dengan mendukung fungsi alami organ, membantu memenuhi kebutuhan nutrisi, ya. Nah, ini fungsi alami organ membantu memenuhi kebutuhan nutrisi serta mendukung sistem pertahanan dan regenerasi alami tubuh sehingga tubuh mampu membersihkan racun dalam tubuh secara alami. Jadi di sini ada defending, ada suplai nutrisi alimenting, ada regenerasi activating, dan ada cleansing. Di niskardia itu ada itu, tetapi niskardia bukan obat. Ya, sekali lagi dia bukan obat. Kalau obat itu teman-teman sudah darurat, segera tetap harus perlu obat. Tapi niskardia adalah nutrisi yang mengimbangi daripada radikal bebas yang setiap hari masuk, minimal sehari minimal 1 sendok aja. Atau 2 hari sekali deh kalau pengen irit. Yang penting minum ya. Tapi minimal 1 sendok. Ini untuk orang sehat. Tapi kalau nanti sistem tubuhnya sudah normal, yang sakit pun, makanya kalau yang kok badan saya minum niskardia, nanti boleh komen ya, yang sudah minum pengalaman boleh berbagi ya. Oke, ini niskardia. Jadi niskardia itu 3, kerjanya di 4.
defending, pertahanan daya tahan tubuh, ya, defending. Terus yang kedua alimenting, memberi nutrisi, regenerasi, dan cleansing. Wah, kerja langsung di empat-empatnya. Oke, nah, selanjutnya kita kupas kandungannya. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum, ya. Nah, Niscardia ada 8 kandungan, yang ini yang 5 ditampilkan di BPOM, yang lainnya itu resep rahasia. Ya, yang pertama Meldeparatum itu madu murni. Wah, madu banyak. Iya, madu banyak. Tapi kalau yang masih dari hutan murni itu belum murni karena kadar airnya itu masih tinggi. Nah, makanya di sini diekstraksi, madunya diambil, dipisah, kadar airnya dikurangi. Bahkan kalau bisa murni madu aja, makanya disebut Meldeparatum. Makanya kalau Niscardia ada manis-manisnya dikit supaya anak-anak juga suka, ya. Nah, yang kedua, ekstrak citrus lemon fructus, itu buah lemon. Wah, berarti saya besok makan lemon. Enggak apa-apa. Tetapi kalau tidak diekstraksi, dipilih bahan yang diperlukan, ya itu enggak jadi obat, cuma jadi makanan atau cemilan. Ya, makanya di sini ada standar, ada BPOM-nya, ada halalnya, itu untuk uji itu, teman-teman. Ya, makanya di sini ada catatan, jangan mengkonsumsi bahan secara langsung di atas gitu, secara jangka panjang kalau tidak menggunakan resep ataupun alat-alat khusus gitu. Contoh kalau teman-teman sering konsumsi kunyit, untuk emah bagus, tapi kalau masih awal, kalau emahnya udah kronis nggak sembuh-sembuh, karena ada kandungan yang justru melukai tukak lambung. Contoh seperti itu. Artinya alatnya dan teknologinya itu yang penting, ya, yang perlu biaya di sana. Ekstrak, ya, apa nih, rimpang jahe. Nah, ini ada rimpang jahe, ini anget, makanya rasanya ada pedes-pedesnya. Ini kalau teman-teman bapak-bapak yang rajin minum Niscardia, resikonya adalah yang ini jadi prima kembali. Nah, itu resikonya. Karena ada jahenya ini diekstrak murni dia. Jadi bonus, ya. Kalau darahnya lancar kan, kalau nggak lancar ke kepala paling pusing, ya kan, nggak lancar ke jantung, ya jantung, ya. Tapi kalau bapak-bapak ini penting banget nih, kalau sempat darah nggak lancar bermasalah gitu. Ya. Nah, yang berikutnya ada buah kurma juga di sini, teman-teman. Ya, daun kelor. Nah, cuka apel, ya, cuka apel. Terusnya ada black garlic, ada dari produk luar negeri, saya nggak sebutin perusahaannya, itu harganya juga luar biasa, itu kandungannya black garlic. Itu dari luar negeri, lagi rame di Indonesia, satu boxnya harganya 1.800.000, itu rame banget. Ya, saya nggak sebutin, mungkin ada juga yang kenal di sini. Itu di dalamnya ada black garlic karena dari luar negeri laris, ya. Nah, Indonesia ternyata punya kekayaan luar biasa. Ya, formula ini, teman-teman, kemarin dari Malaysia itu minta ke bagian formulator itu 40.000 botol. Setiap 1 bulan. Malaysia itu minta order resepnya Niscardia ini, ya, tetapi itu tidak semuanya diberikan. Nah, yang berikutnya ada bunga cengkeh. Makanya rasanya agak ciri khas, ya. Kalau minum Niscardia pasti ingat, oh ini rasa Niscardia, seperti itu. Nah, ini 8 kandungan yang ada di dalam Niscardia. Oke, saya sebutin satu-satu. Meldeparatum apa fungsinya? Membantu menyediakan energi alami, membantu menjaga stamina tubuh, serta mengandung senyawa bioaktif dan antioksidan yang membantu melindungi sel dari stres oksidatif. Ya, yang berikutnya, ya, ekstrak citrus yang buah lemon tadi membantu mendukung sistem imun. Nah, ini imun semua nih, ya, melalui kandungan vitamin C-nya, membantu pembentukan kolagen. Nah, ini kolagen nih. Umur 30 tahun, kolagen mulai menurun. Apalagi ibu-ibu, ya, resikonya apa? Mohon maaf, kulitnya kendur, ya, payudara mulai turun. Ini faktornya kolagen. Kalau rajin minum Niscardia, insya Allah dalam 6 bulan teman-teman bisa bedakan. Tanya suaminya, ya, yang sudah berkeluarga. Oke, untuk kesehatan kulitnya nih, untuk kesehatan kulit dan jaringan tubuh, serta membantu perlindungan sel dari radikal bebas. Oke, defending juga masuk di sini. Oke, kita next. Nah, ekstrak rimpang, ya, membantu menjaga kesehatan pencernaan. Nah, ini masalah lambung, masuk angin, ya, membantu mengurangi rasa mual. Nah, ini cocok, ya, yang punya masalah pencernaan, yang sudah bermasalah akut juga boleh. Memberikan rasa hangat pada tubuh serta mendukung respon alami tubuh terhadap peradangan. Jadi ada nyeri radang, nyeri asam urat, nyeri sendi, pegel linu, sakit pinggang. Nah, ini bisa semua. Gitu, ya.
Nah, ekstrak peonik ini atau buah kurma yang membantu menyediakan energi tepat dari gula alami, membantu memenuhi kebutuhan mineral seperti kalium. Wah, ini kalium ada pupuk di sini. Ya, kalium ya, serta mendukung fungsi otot dan metabolisme energi. Nah, kalium itu biasanya kalau di rumah sakit juga sering ada kapsul yang namanya kalium. Untuk obat juga. Oke, selanjutnya ada daun kelor membantu memenuhi kebutuhan nutrisi alami tubuh, mendukung daya tahan tubuh, serta membantu perlindungan sel ya melalui kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan. Jadi dia ada mineralnya, ya terus vitamin juga ada antioksidan. Ekstrak cuka apel ya, membantu mendukung kesehatan pencernaan lagi, membantu menjaga keseimbangan metabolisme tubuh, serta mendukung pengelolaan kadar gula darah. Nah ini yang punya gula darah nih. Dia di sini dikelola gula darahnya, distabilkan batas normal bersama pola hidup sehat. Tapi ya tetap jangan jor-joran. Kalau yang sudah punya gula darah tinggi ya tetap pola makannya diatur, pola pikirnya diatur, pola hidupnya juga diatur. Makanya di 5 faktor kesehatan manusia tadi itu sebenarnya kalau dirangkum pola hidup, pola pikir, sama pola makan. Ya, selanjutnya bawang hitam atau black garlic. Wah, ini viral ya. Kalau kita membuat sendiri bisa, tapi makan waktu. Kalau kita memformulasikan 8 formula ini jadinya mungkin rasanya nggak genah gitu. Di sayur gitu. Oke ya. Nah, membantu mendukung kesehatan jantung. Nah, niskardia namanya sebenarnya kardiovaskuler aslinya ya. Jadi untuk kesehatan utamanya di niskardia adalah masalah penyakit pembuluh darah. Penyakit pembuluh darah itu apa? Kolesterol, tekanan darah tinggi, gula darah, jantung, ya, terus vertigo. Jadi utamanya di situ. Tapi efeknya kalau darah ini lancar, kembali ke materi tadi, suplai nutrisinya bagus, cepat sehat tubuh kita dan lebih kuat. Makanya yang lainnya ikut sehat begitu. Tapi utama kuatnya adalah melindungi ya, sirkulasi darah, membantu sirkulasi, membantu melindungi sel dari stres oksidatif melalui kandungan senyawa sulfur aktif seperti nah ini senyawanya ya. Nah, yang berikutnya cengkeh. Membantu menjaga kesehatan pencernaan, membantu memberikan perlindungan antioksidan serta mendukung kesehatan tubuh melalui kandungan ya eugenol dan senyawa fenolik alami. Jadi di dalam niskardia itu kerjanya di pencernaan, di pembuluh darah, ya, di saluran pembuangan kencing sekresi, akhirnya efeknya apa tadi ada kolagen, kulit, itu akan membaik lama-lama teman-teman. Jadi niskardia bukan obat, tapi dia menjaga tubuh, mengembalikan jika sel ada yang rusak, dia akan diperbaiki. Nah, karena penyakit itu cenderung obat yang diberikan tuh biasanya obat anti nyeri. Biasanya. Kenapa? Karena tubuh itu sebenarnya mampu meregenerasi sel sendiri. Namun karena toksinnya banyak, nutrisinya kurang, ya akhirnya apa? Kerusakan sel itu lebih cepat daripada perbaikan sel. Nah, dengan mengkonsumsi rutin niskardia, ya insya Allah kita terjaga, gitu ya. Bentuk daripada ikhtiar kita. Dan alhamdulillah banyak kemarin yang informasi yang jantung, darah tinggi, gula darah, dan untuk stamina juga bagus ya, bagus banget untuk stamina. Sehari 1 sendok udah bagus daripada stamina berenergi yang kuning-kuning, sasetan setiap hari kalau dikumpulin juga banyak itu. Lagi kalau anak-anak makan jajanan warna-warni, ini bisa membuat detoksifikasi kalau dari pencernaan. Gitu teman-teman. Jadi niskardia itu kerja di 4 cara tadi, defending, alimenting, ya, regenerasi dan activating ya, dan cleansing seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, salam sehat, bersyukur dengan menjaganya. Jadi tubuh kita, materi tadi kami hanya mengingatkan bahwa racun setiap hari tanpa kita minta atau tanpa kita sadari, dia akan selalu masuk dalam tubuh kita. Dan malam hari ini, niskardia mudah-mudahan menjadi perantara untuk kita semakin lebih sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ya mungkin ada yang mau ditanyakan. Terus yang mau voucher ya, voucher belanja 50.000 itu nanti yang ikut acara nih di screenshot,
dikirim ke nomor admin yang satunya boleh, ke nomor yang biasa teman-teman ke saya juga boleh, nggak apa-apa. Karena nomor saya itu dijemper beberapa admin sebenarnya. Nah itu nanti untuk klaim vouchernya, itu bisa untuk digunakan belanja Niskardia, dipotong 50.000 ya, vouchernya boleh. Dan untuk teman-teman yang sudah minum Niskardia, boleh saya minta kesaksiannya, mungkin ada 1 atau 2 teman-teman, dan pertanyaan boleh. Ya, ini saya tutup dulu, supaya tinggal sesi tanya jawab, 3-5 pertanyaan, sampai jam 9 ya, malam, biar kita masih banyak waktunya, 20 menit untuk sesi tanya jawab. Baik teman-teman, ada kurang dan lebihnya, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi santai, boleh dibuka mikrofonnya, silakan teman-teman yang mau bertanya atau cerita pengalaman tentang Niskardia. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, ini dari Sukabumi, Pak. Waalaikumsalam, Sukabumi. Baik, Pak Dede ya? Atau Pak siapa ini? Ya, Pak Dede. Ya, Pak Dede. Ya, benar. Ya, Pak. Ya, saya gini pengalaman. Ini alhamdulillah Niskardia ini badan ringan. Baik. Terus stamina menambah. Terus ini yang pegel langsung yang ringan itu berasa ringan, hilang. Yang pegel-pegel terasa hilang. Alhamdulillah. Memang sehari 2 kali sih, ya minumnya. Oh, sehari 2 kali. Awal-awal ya, hajar kerja target sehari 2 kali. Kan udah normal 1 kali nggak apa-apa sebenarnya. Oh ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, sama-sama Pak Dede. Berarti ini berbagi cerita ya, bukan pertanyaan ya Pak Dede ya. Nah. Oke, alhamdulillah. Saya juga ikut dengan senang nih. Kalau Bapak makin sehat ya, berarti Niskardia dapat membantu teman-teman semuanya. Gitu. Ada lagi? Kalau sebelumnya keluhannya apa Bapak? Yang keluhannya pegel. Ya cepat lemas kurang, lemas gitulah. Oh, lelah ya. Capek. Nah, alhamdulillah sama ini Niskardia asbabnya saya jadi badan ringan. Alhamdulillah. Stamina ini alhamdulillah ke istri juga. Oke, istri juga alhamdulillah. Wah, ini ada yang senyum-senyum sendiri teman-teman yang lainnya. Ah, masa sih gitu kan. Itu kalau istri rajin minum, Pak, ya. Ya, insya Allah stamina istrinya lebih bagus lagi, Pak. Waduh, iya karena regenerasi ini kan menyuburkan semua ya, kolagen dan lain sebagainya. Jadi yang datang bulan nggak lancar aja bisa lancar lagi. Iya betul. Oh iya Kak Endang. Iya. Boleh cerita. Iya, waktu itu kan saya sakit pinggang. Ya, walaupun nggak sering gitu, tapi kan kadang-kadang sakit pinggang. Terus juga itu waktu tes gula darah juga rendah di bawahnya 100. Terus akhirnya saya yang awal beli Niskardia itu saya minum gitu. Sekarang sudah dapat 1 bulanan ya, lebih mungkin. Terus alhamdulillah keluhannya itu sudah tidak ada. Terus kemarin itu juga ketemu sama teman gitu, "Loh Bu, kulitnya kok tambah bersih?" gitu. "Sampean pakai apa?" gitu. "Aku nggak pakai apa-apa ya, cuma pakai bedak," saya gitu. Iya. Loh, waktu itu kan
Ya karena faktor U juga nggih, karena ada kayak flek-flek gitu di pipi gitu. Tapi sampean itu loh sudah ndak seperti dulu gitu. Ya Eee, apa karena saya minum Niscardia ya? Apa itu? Suplemen itu loh, kayak gitu. Kalau bangun tidur juga kan enak. badan terasa lebih enak. Suami juga gitu. Semenjak Mmm. minum Niscardia, badan kok terasa lebih ringan ya kalau bangun tidur, nggak pusing lagi gitu. Alhamdulillah. Iya iya iya. Luar biasa ini testimoninya. Ini nanti kalau ada kan ada karnaval di depan rumah, kalau ada rame saya matikan mikrofon saya, Kak, biar nggak terganggu. Oh iya, nggak apa-apa nggak apa-apa. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Kak Endang ya, Kak Didi untuk cerita kabar baiknya. Mudah-mudahan yang mendengar yang ingin tetap sehat ya, mudah-mudahan kan jadi amal jariah yang informasi yang dibagikan malam hari ini. Iya. Yang Kalau lainnya. orangnya sehat, bisa ngerawat tanaman, kan insya Nah, Allah dompetnya juga sehat. iya, jadi kita buat tanamannya sehat, petaninya petaninya juga sehat ya, jadi semuanya sehat gitu. Amin. Iya, sehat. Nanti kalau menjalankan petaninya makmur, kan ekonominya ikut sehat. Jadi yang secara WHO tadi, jasmani, rohani, sosial, dan ekonominya jadi jalan. Nah, kantongnya juga sehat, Kak Nana Betul. Zuliana. Iya, benar. Nah, makanya dengan produk yang seperti ini, sebenarnya kita ngomongin ke segmen market, itu tinggal bagaimana ini bisa terdistribusi dengan baik. Nah, caranya apa sih saat ini? Kembali kayak semalam kita cerita tentang bisa menggunakan media sosial. Tapi karena kita segmennya banyak ya, jadi teman-teman, ini pupuk dulu atau apa dulu sih gitu. Ajar aja dulu dipupuk dulu yang kemarin dipupuk. Tapi kalau bisa jadi mungkin malam hari ada yang mau konsumsi kesehatan, mungkin di wilayah kotanya banyak apa manusianya daripada tanamannya, ya itu bisa main Niscardia atau media sosialnya Niscardia gitu. Pusing-pusing juga hilang kok, Kak. Oh ya, alhamdulillah. Iya. Karena darah mulai lancar, darahnya lancar. Gitu. Tapi nanti ya efek-efeknya tadi apa lebih harmonis lagi rumah tangganya. Ya. Kan saya juga lebih sering tekanan darahnya itu rendah daripada normal. Mm-mm, Karena biasanya 90 kalau di tensi itu, mm-mm. 100 gitu. Tapi Iya. nggih alhamdulillah setelah minum Niscardia juga nggak pusing, juga tidak merasakan cepet capek gitu. Malah kemarin ke Bromo, naik itu juga enjoy aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kabar baik nih. Saya juga ikut senang dengarnya banyak yang terbantu lewat Niscardia.